Ya, pemirsa, yang Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini adalah kondisi terkini dari salah satu lokasi yang akan ditinjau nantinya oleh tim kuasa hukum para terpidana dari kasus Vina dan Eki, yang mana ini adalah lokasi di depan SMP 11 Cirebon, yang menurut informasi akan menjadi lokasi pertama yang akan ditinjau. Dan pemirsa, kami mendapat informasi bahwa nantinya Peggy Setiawan ini juga akan hadir di lokasi yang akan ditinjau. Kalau kita melihat kondisi terkini, ini lokasi yang bertepatan di depan SMP 11 Cirebon ini sudah dipenuhi oleh warga setempat, yang mana warga ini memang terlihat sangat antusias untuk menyaksikan langsung bagaimana nantinya rekonstruksi yang dilakukan kembali di lokasi kejadian, yang mana ada beberapa lokasi kejadian yang nantinya akan disambangi untuk melakukan rekonstruksi ini, di mana ini mereka ingin tahu, warga ini ingin tahu seperti apa nantinya rekonstruksi dilakukan terkait kasus yang berguling cukup panjang sejak tahun 2016 lalu. Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan kontributor kita dan rekan Toy Iskandar di TKP. Selamat siang, Toy Iskandar. Ya, Toy Iskandar, bisa Anda ceritakan bagaimana ini jelang nantinya rekonstruksi kembali dilakukan di berbagai lokasi, salah satu di tempat Anda berada yaitu di depan SMP 11 Cirebon. Ya, Bayu, dapat kami informasikan saat ini saya berada di depan salah satu depan SMP 11 Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana di depan SMP 11 ini merupakan salah satu yang merupakan penganiayaan terhadap kasus Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Namun hingga saat ini suasana di lokasi SMP 11 Kota Cirebon, Jawa Barat sendiri sudah diramaikan oleh ratusan warga yang akan menyaksikan dalam rekonstruksi ini. Dan nantinya pihak kuasa hukum termohon baik maupun pihak termohon sendiri akan menghadiri di dalam sidang di lapangan ini. Tidak hanya pihak kuasa hukum dan pihak kejaksaan saja yang hadir di sini, juga nantinya hakim juga akan melihat secara langsung, secara detail dengan adanya kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Dan pihak kuasa hukum 6 terpidana sendiri juga tadinya meminta agar peninjauan PK kembali ini segera di lapangan, seperti itu, Bayu. Dan dapat kami informasikan juga hingga saat ini dan ada beberapa 4 titik nantinya akan yang ditunjukkan pihak kuasa hukum sendiri. Salah satunya di SMP 11 ini nantinya akan pihak kuasa hukum akan melihat yang secara langsung lihat penganiayaan tersebut. Dan tidak hanya itu, kemudian dilanjut dengan di mana tempat AF bekerja di tempat cucian mobil sendiri. Dan menurut kesaksian AF juga nanti ada penganiayaan yang berjarak hingga 150 meter dari tempat cucinya ke AF tersebut, melihat ada penganiayaan di depan SMP 11 tersebut. Dan tidak hanya itu, juga menurut keterangan AF juga ada penganiayaan atau pelemparan atau kejar-kejaran. Namun pihak kuasa hukum sendiri membantah dengan adanya tuduhan tersebut, dan ini juga akan disaksikan oleh pihak majelis hakim sendiri gitu. Seperti itu, Bayu. Ya, Toy Iskandar, ini kasus yang sudah cukup lama bergulir dan akhirnya kembali dilakukan rekonstruksi ulang di beberapa lokasi. Adakah persiapan apa saja yang nantinya disiapkan untuk melakukan rekonstruksi di lokasi, Toy Iskandar? Ya, berbagai persiapan sendiri terus dilakukan oleh pihak kuasa hukum dari tim peragi tersebut. Salah satunya nantinya akan menunjukkan 4 titik yang dilakukan dengan adanya kasus penganiayaan ini. Salah satunya di depan SMP ini sudah nampak terlihat jelas dan sudah diramaikan oleh ratusan warga. Kemudian nanti ada di salah satu rumah Ibu Nining, di mana ke-6 terpidana tersebut sedang berkumpul
dan sedang di warung tersebut gitu. Dan nantinya juga akan ini juga dilanjutkan di rumah Pak RT Pasren sendiri. Dan lalu dilanjut dengan yang terakhir di flyover Jembatan Talun. Dan menurut pihak kuasa hukum juga membantah dengan adanya kasus pembunuhan Vina dan Egi ini. Lantaran juga tidak ada bukti-bukti otentik atau bukti kuat yang untuk dalam kasus ini. Dan pihak kuasa hukum juga nantinya akan melihat secara langsung, bukan hanya pihak kuasa hukum saja yang akan melihat, dan akan dinilai oleh majelis hakim dari Pengadilan Kota Cirebon, Jawa Barat sendiri, Bayu. Dan di mana nantinya juga ada yang sudah hadir nampak dari tim kuasa hukum dari Widi dan Mega, yakni dia akan mendampingi dari bukti-bukti apa saja yang disebabkan kematian tersebut gitu. Dan kita akan sejenak minta konfirmasi dengan Pak Mukhtar Effendi gitu. Pak Mukhtar, bisa dijelaskan Pak? Ya. Dalam persidangan kasus ini kan lagi sedang meninjau dan melihat secara langsung di sini Pak. Ya. Tanggapan Bapak sebagai kuasa hukum Widi sendiri seperti apa sih Pak? Jadi saya terus terang sangat mengapresiasi atas perjuangan daripada pimpinan Pak Sigwat, karena mereka betul-betul ingin meyakinkan kepada pihak kepolisian, meyakinkan kepada publik bahwa kejadian yang sebenarnya itu begini. Ya, jadi apa yang mereka sampaikan di persidangan mereka itu adalah betul-betul menyampaikan bukti-bukti yang baru yang merupakan bantahan daripada persidangan di tahun 2016. Salah satu upaya mereka untuk meyakinkan kepada publik itu, ya mereka meminta kepada majelis hakim untuk dilakukannya tidak bisa langsung memberikan tempat. Nah ini saya betul-betul sangat mengapresiasi. Dan alhamdulillah kuncinya sebetulnya kunci daripada pembuka kasus ini adalah klien saya, ya, klien kami, yaitu Widi dan Mega. Kenapa demikian? Karena ternyata di dalam gawai percakapan Widi dan Mega itu diketahui bahwa jam 10 lebih itu Vina masih berkomunikasi. Sedangkan di dalam berkas persidangan tahun 2016 jam 9 lebih mereka ditemukan meninggal. Nah, jadi ini ada semacam fakta yang bertentangan ya. Di tahun 2016 di dalam persidangan itu kedua anak manusia ini meninggal di jam 9 lebih. Ternyata jam 10 lebih itu masih dilakukan komunikasi. Dan itu terbukti dari hasil ekstraksi HP Vina yang pada tahun 2016 itu diekstraksi. Kemudian baru saja kemarin tadi hari ini dimunculkan lagi hasil ekstraksinya HP Widi, dan ternyata hasil ekstraksi kedua HP ini bersesuaian, matching, ya, satu sama lain matching, artinya satu sama lain melengkapi. Apa yang ditulis di HP Vina ternyata ada juga itulah yang tertulis di HP-nya Widi. Jadi demikian. Apa sih Pak yang menjadi isi percakapan antara Widi dengan Vina tersebut Pak? Dan pada jam berapa terakhir Widi dengan Vina settingan? Jadi di tahun 2016 di dalam fakta persidangan disampaikan bahwa kalau tidak salah kurang lebih jam 21.30 ya, bahwa Eki dan Vina itu ditemukan meninggal. Ternyata di ekstraksinya HP Vina dan HP Widi ya sekali disebut, dua HP ini bersesuaian, yaitu di jam 22.14 ya, berarti jam 10.14 ya, itu mereka masih berkomunikasi ya. Bahkan SMS terakhir daripada Widi itu jam 22.17. Nah, Pak, tadi kan pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa dalam kecelakaan tersebut pada pukul jam 22.30 Pak. Nah, sedangkan dari pihak Widi tersebut tadi di dalam persidangan kan menyebutkan bahwa 22.14 itu masih dalam komunikasi. Ya. Nah, apa yang menjadi dasar bukti, apa yang bisa menjadi kuat terhadap Widi, Pak? Nah,
Kalau ditanya apa sih bukti yang kuat, bukti yang menguatkan pernyataan ini adalah hasil ekstraksinya HP Widi yang sudah diekstraksi oleh ahli IT atas izin majelis hakim. Tentu saja itu. Ya. Nah, keputusannya, kesimpulannya adalah 22.14, katakanlah begitu, Vina meng-SMS Widi, dijawab 22.17 oleh Widi, dengan ditemukannya kedua anak manusia meninggal di jam 22.30 itu hanya berselang sekitar 13 menit ya kurang lebih. Pertanyaannya apakah mungkin yang 13 menit itu terjadi kasus pembunuhan yang disertai penganiayaan, kemudian pemerkosaan yang dilakukan. Inilah yang dari awal saya sampaikan dengan adanya hasil ekstraksi HP Vina yang kemudian sekarang ditambah dengan ekstraksi HP ini, cerita yang berlaku bahwa ini kemudian akan berbelok 180 derajat. Dan di sinilah kita akan buktikan. Nah, dengan adanya sidang lapangan PK di lapangan ini, Pak, ya, apa harapan dari pihak kuasa hukum Widi sendiri, Pak? Saya sangat berharap besar bahwa keterangan Widi ditambah dengan hasil ekstraksi HP-nya itu betul-betul bukti yang sangat kuat untuk membebaskan tujuh terpidana seumur hidup. Itu aja harapan kami. Baik, terima kasih. Ya, Bayu. Ya. Ya, tadi Guys, kita sudah tadi mendengar bersama-sama bagaimana Anda mewawancara Muhammad Effendi yang merupakan salah satu kuasa hukum dari terpidana Tois, dan di layar kaca kita bisa melihat Anda bergerak ke dalam lokasi yaitu di SMP 11 Cirebon. Seperti apa? Apakah sudah ada perkembangan? Adakah tanda-tanda bahwa kuasa hukum, kemudian ada kejaksaan dan hakim yang akan meninjau ini sudah tiba, Tois? ya, dapat kami informasikan banyak pihak kuasa hukum yang sudah berdatangan di depan SMP 11 sendiri. Dan tadi juga kita sempat melihat ada salah satu pihak kuasa hukum dari Bang Fitra. Dia juga datang di depan pengadilan, maksud kami di depan SMP 11 ini. Seperti itu, Bayu. Baik. Tois, kita akan terus pantau lokasi Anda berada karena kami akan terus menayangkan gambar Anda di SMP 11 Cirebon, Tois. Ya. Kita masih saksikan bersama-sama di SMP 11 Cirebon ada salah satu pengacara terpidana yaitu Otto Hasibuan yang sudah ada di lokasi, pemirsa. Kita akan mencoba mendengarkan. Ya pemirsa, dia adalah yang Anda saksikan adalah Otto Hasibuan, salah satu kuasa hukum dari terpidana kasus Vina dan Eki, yang mana ini Otto sudah hadir di lokasi pertama yang akan dikunjungi untuk melakukan rekonstruksi ulang di sejumlah lokasi, yang mana ini adalah di SMP 11 Cirebon. Pemirsa, selain Otto juga tadi sudah hadir beberapa kuasa hukum yang sudah hadir di lokasi, pemirsa. Dan nantinya secara bersama-sama baik kuasa hukum, lalu juga tim kejaksaan dan juga hakim ini akan meninjau langsung sejumlah lokasi yang menjadi tempat yang diduga menjadi tempat beberapa tempat akhirnya Vina dan Eki ini meninggal dunia. Di antaranya yang sedang kita saksikan yaitu di SMP 11 Cirebon. Dan kemudian nantinya ada sejumlah lokasi lainnya, di antaranya ada warung Bu Nining yang menjadi tempat berkumpulnya 6 terpidana. Kemudian juga nantinya akan menuju ke bengkel tempat Aib bekerja, hingga ke jembatan Talun. Nah kalau itu bisa tiru kan, tapi dengan tempat ini supaya itu jadi faktual. Ada
nanti akan kita tanya kamu berdiri di mana, kapan kamu lihat di mana, itu posisinya nanti kita lihat. Dan Ada berapa saksi sih Pak nantinya Pak? yang kedua saksi-saksi yang kita hadirkan dulu itu akan ada di situ. Termasuk yang tidak harus terpidana. Dan itu kan muncul. Makanya justru dengan kesaksian yang kita sampaikan ini, sekaligus itu bagus juga bahwa apa kesaksian yang lain itu adalah tidak kenal. Dede umpamanya. Dede kan dan loh, kenapa lu tak ngomong dulu lu ada di situ? Ya itulah sebenarnya itu sudah. Nah kan akhirnya kan gitu. Ya kan jadi ada yang sumber perkara itu kan ada 3 soal kan. Ada kesaksian daripada Dede, ada kesaksian daripada si Fahed, ada kesaksian satu lagi di Liga apa, ya kan? Nah, 2 ini kan mengatakan dulu memang mereka lihat ada kejadian lempar lempar. Tapi kemudian sekarang mengatakan itu bohong dia. So, Ya, pemirsa, kita akan menyapa salah satu pengacara terpidana, Nikolai Aprilindo, yang juga sudah berada di SMP 11 Cirebon. Selamat siang, Bang Nikolai, Mas Nikolai. Selamat siang. Ya, Pak Nikolai, Anda sudah bersama dengan Pak Oto Hasibuan juga, kami lihat tadi di layar ya. Sudah. Ya. Lalu seperti apa persiapan dari para kuasa hukum ini untuk melakukan rekonstruksi ulang di sejumlah tempat, termasuk tempat Anda berada saat ini, lokasi pertama di SMP 11 Cirebon? Ya, jadi harus saya clearkan dulu. Ini bukan rekonstruksi ulang ya. Baik. Jadi ini istilahnya adalah pemeriksaan setempat, atau dalam bahasa hukumnya gerah telek plat sub neming. Gerah telek plat sub neming ini dilakukan untuk melihat tempat kejadian perkara dan juga untuk memberikan semacam fakta guna menambah keterangan bagi keyakinan hakim untuk memutuskan perkara ini dalam peninjauan kembali. Saya kira itu. Jadi bukan rekonstruksi ya. Baik. Jadi ini pemeriksaan setempat untuk melihat tempat kejadian perkara pada saat itu. Ya. Demikian. Lalu apa saja yang dipersiapkan untuk melihat tempat kejadian perkara kembali? Kita bisa bilang ada beberapa tempat nantinya akan ditinjau kembali bersama dengan kejaksaan dan hakim. Ya, ada sekitar 7 tempat. Dan persiapan yang akan kami lakukan adalah melihat kondisi dari tempat kejadian perkara terdahulu. Saya kira itu. Baik, bisa ditegaskan sebenarnya apa tujuan untuk melihat TKP kembali ini, Pak Nikolai? Ya, tujuannya seperti saya sampaikan tadi. termohon mana ya? Termohon. Tujuannya seperti saya sampaikan tadi adalah untuk memberikan keterangan guna menambah keyakinan hakim dalam perkara yang permohonan peninjauan kembali yang kami sampaikan. Baik, kami masih melihat tempat Anda berada juga saat ini, Pak Nikolai. Ya. Apakah hakim sudah tiba dan juga kejaksaan? Ya, ada. Sekarang Ketua Majelis ada bersama kami yang akan membuka gelah telek tatsub neming ini atau pemeriksaan setempat. Ya, ini artinya peninjauan kembali ini dilakukan juga berkaitan dengan sidang PK yang beberapa lalu yang dilakukan atas ekstraksi handphone Widi. Demikian, Pak Nikolai. Ya, betul. Ini menindaklanjuti dari ekstraksi handphone yang telah kita lakukan. Baik. Melihat ekstraksi dari handphone Widi tersebut, apakah ini menjadi salah satu bisa dibilang titik terang mungkin bagi para terpidana? Bagaimana? Melihat ekstraksi chat Widi dan juga Vina yang memang diungkap dalam sidang PK tersebut, apakah ini menjadi bisa dibilang titik terang bagi para terpidana, Pak Nikolai? Ya, ini apa namanya? Sebagai satu bahan bagi para terpidana bahwa
apa yang dituduhkan terhadap mereka itu adalah tidak benar untuk menambah keyakinan hakim. Baik. Jadi ini sekali lagi saya bilang bukan rekonstruksi, Ya. tapi dalam istilah hukumnya adalah geleh Peninjauan. lek plat sub neming, pemeriksaan setempat. Pemeriksaan satu tempat. Ya, setempat. Pemeriksaan setempat. Baik. Ini sangat ramai, jadi mungkin agak apa namanya tersendat-sendat ya kita bicara ya. Ya, saya bisa melihat di tempat Anda berada memang sangat ramai. Di sana kami melihat ada sejumlah kuasa hukum, beberapa kuasa hukum yang sudah hadir, kemudian juga ada kejaksaan dan mungkin hakim yang juga sudah mulai, bahkan juga masyarakat yang sangat antusias untuk melihat kembali bagaimana peninjauan kembali ya tempat dilakukan di beberapa tempat. Lagi zoom dengan Ayus. Oh, geser. Pemirsa, Ya, jadi memang kita sedang persiapan sekarang. Di depan saya sudah ada Pak Oto Hasibuan, ada Pak Jutek, dan kemudian ada hakim ketua, hakim majelis, ada, anggota majelis hakim juga ada. Jadi, sekali lagi saya sampaikan, ini bukan rekonstruksi, tapi ini namanya dalam istilah hukum itu gerak ratsum neming. Jadi pemeriksaan setempat ya. Jadi jangan disalahartikan menjadi rekonstruksi ya. Biar pemirsa mengerti. ya, pemeriksaan tempat. Pemeriksaan setempat, bukan pemeriksaan tempat. Pemeriksaan setempat. Baik, Pak Nikolai, kami mendapatkan informasi bahwa Peggy juga akan hadir di lokasi. Apakah Anda mendapatkan informasi tersebut? Sebenarnya tidak ada hubungan dengan Peggy. Tidak ada hubungan dengan Peggy. Nih, zoom. Saya dekat apa di belakang. Sebentar. Nah, ini ada bersama saya juga. Nah, ini sudah ada bersama saya juga Pak Oto Hasibuan di sekitar lokasi. Ya, Pak Hasibuan. Tadi sudah dengan Ketua Majelis Hakim dan anggota majelis sudah ada. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman di Anyus. Teman-teman tolong ya, kasih jalan ya, Ya, Pak Nikolai, apakah kita bisa mendengar sedikit dari Pak Oto Hasibuan terkait pemeriksaan setempat? Boleh. Dari Anyus kan. Oh iya. Ini mau Halo. Selamat siang Pak Oto. Pak Oto. Apa kabar nih? Ya, Pak Oto, hari ini Anda beserta dengan kuasa hukum terpidana ini melakukan pemeriksaan setempat ke sejumlah tempat. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut terkait agenda hari ini, Pak Oto? Ya, jadi hari ini kita tim penasihat hukum diberikan hadir dalam suatu lokasi. Kami memohon kepada pemeriksaan tempat ini adalah untuk melakukan persidangan ya di tempat kejadian-kejadian itu. Di sini sebenarnya tidak lagi memeriksa saksi-saksi, tapi hanya untuk mengecek semua lokasi yang sudah disebutkan di dalam itu. Jadi kita dengan adanya ini kita tahu apakah dakwaan jaksa itu sebenarnya bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya enggak gitu loh. Itu yang kita mulai. Ya. Adakah mungkin persiapan khusus yang dilakukan untuk? Ya ini sudah mulai berjalan nih. Ya kita mulai berjalan. Sekarang ada sidangnya sudah mulai dibuka. Baik. Dan nanti satu persatu kita akan tunjukkan di mana di dakwaan jaksa ingin kita buktikan dakwaan jaksa dan putusan hakim itu dulu itu nggak tepat karena peristiwa yang digambarkan di dalam persidangan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kalau dia bilang di 50 meter, ternyata itu adalah lebih dari 50 meter. Kira-kira gitulah. Ya, ini kita udah mulai ya. Sebentar ya, saya maaf dulu ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Oto Hasibuan sudah berkenan
berbincang sedikit menjelaskan pemeriksaan setempat yang dilakukan di sejumlah tempat kasus Vina dan Eki. Dan juga sebelumnya ada Pak Nikolai Aprilindo, yang mana keduanya merupakan pengacara terpidana. Dan pemirsa, di layar kaca Anda kita bisa saksikan di mana pemeriksaan setempat ini sudah mulai dilakukan di lokasi pertama, yaitu di SMP 11 Cirebon, yang mana ini terkait kasus Vina dan Eki 2016 silam. Ini diduga terjadi penganiayaan di lokasi ini. Bukan hanya SMP 11 Cirebon saja yang nantinya akan ditinjau pemirsa, tapi ada sejumlah tempat lainnya yang nantinya akan juga disambangi oleh tim kuasa hukum terpidana, kemudian kejaksaan, kemudian juga hakim, termasuk juga warung Bu Nining yang menjadi tempat berkumpulnya ke-6 terpidana dan lain-lain. Dan pemirsa, kita akan mendengarkan penjelasan hakim di lokasi. Kami turun ke lokasi ini bukan untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kami akan melakukan pengecekan lokasi saja seperti yang ada dalam story dan juga dalam surat dakwaan dari informasi. Gitu ya. Jadi ini ya Pak ya. Bisa lain informasi yang sama yang akan ditunjukkan kepada kami. Dan sekali lagi kami memohon untuk kita pengamanan bukan terhadap satu saja, melainkan terhadap protokol dan tim juga. Ini ya, bahkan ya, kalau bahkan juga mulai. Bahkan ya, dari mohon sudah mulai ya. Ya. Baik, terima kasih yang mulia bahwa kita akan berangkat bahwa yang pertama lokasi kita akan tunjukkan ini adalah inilah apa namanya SMP 11 di depan. Mari kita ke depan. Ya. Kalau keamanan kita bikin lingkaran ya. Bikin lingkaran dong pengamanan. Bikin pengamanan. Ini agak geser, Win. Payung. Sekarang majelis mana? Ini ada nih. Payung. Di depan aja. Ya. Siapa yang suruh megang payung? Aman. Asprof. Ya. Pemirsa, kita tadi baru saja mendengarkan sejenak bagaimana hakim menjelaskan di salah satu tempat yang dicek, yaitu SMP 11 Cirebon. Dan kita bisa melihat bahwa pengecekan TKP masih terus berlanjut. Dan kita masih terhubung dengan Pak Nikolai Aprilindo, pengacara terpidana. Pak Nikolai masih terhubung bersama kami? Pak Nikolai. Masih. Ya, Pak Nikolai, bisa Anda jelaskan tadi apa yang disampaikan oleh hakim di lokasi? Menonton di lingkaran. Bang. Jarak. Awas. Halo. Ya, halo Pak Nikolai. Pak Nikolai, Ya. bisa Anda jelaskan tadi apa yang disampaikan hakim di lokasi pertama? Hakim membuka tadi, Ketua Majelis membuka sidang lokasi atau pemeriksaan setempat ini. Kemudian nanti akan dipertanyakan saksi yang melihat. Baik. Lalu kemana saat ini bergerak pengecekannya, Pak Nikolai? Disinilah dikatakan di dalam fakta persidangan bahwa mereka itu nongkrong. Ya, nongkrong di sini posisinya. Nah, ini. Ya, pada saat mereka nongkrong, almarhum Eki dan Vina lewat dan mereka melakukan pelemparan itu di sini. Yang 8. Ada pembunuhan. Semuanya. Di dalam dakwaan. Di dalam dakwaan. Ya? Di dalam dakwaan. Di dalam dakwaan ini. Di sebelah mana? Sini.
Kasih jalan, kasih jalan. Yang mulia, oke yang mulia, ya di sini mereka nongkrong. Ya, di daerah sini mereka nongkrong. Kemudian almarhum Kenti dan Tina melintas dari arah sana ke sini. Nah, katanya di dilempar. Di sini mereka dilempar. Ya. Kemudian mereka kejar ke arah Manua sana, ke arah sumber. Lampu merah tadi. Ya. Kita habis ini kita ke warung ini. Warung ini. Yang Mandua nanti sambil jalan. Nanti sambil ke flyover. Yang sekarang berarti ke ya. Ya, itu apa namanya Yang Jiko. apa namanya tim. Ini masih dijelaskan tempat mereka nongkrong. Kasih ruang. Ya, pemirsa, kita saksikan tadi penjelasan dari ada Pak Nikolai Aprilindo, pengacara terpidana yang di lokasi, di mana tadi Pak Nikolai sudah menjelaskan bahwa pengecekan TKP ini sudah bergerak dari SMP 11 Cirebon menuju ke warung Bu Nining yang menjadi tempat berkumpul ya atau tempat nongkrong 6 terpidana di saat 2016 lalu kejadian Vina dan Eki terjadi. Dan Anda bisa melihat di sebelah kiri layar Anda ada Ketua Majelis Hakim Cirebon yaitu Ari Ferdian yang sedang tadi sudah membuka di SMP 11 Cirebon dan kemudian sekarang ini sedang menjelaskan kembali untuk mengecek kembali TKP yang mana hari ini diagendakan ada beberapa TKP yang akan dicek kembali bersama-sama kuasa hukum dan juga kejaksaan. Di sini kami berpindah ke tempat pencucian mobil. Ya. Ya, tempat pekerjaan dari AF ada di depan. Baik, ya Pak Nikolai kami masih mendengar Anda. Berarti ini Anda sudah bergerak menuju ke bengkel tempat AF bekerja, betul? Di sebelah SMPN 11. Baik. Samping SMPN 11. Baik. Ini tempatnya ya. Sekarang jadi Jiko Autocar. Kita melihat memang di lokasi sangat ramai. Dede ada sebagai saksi. Belakang dulu deh, di belakang deh. Ini Dede. Ya, Pak Nikolai. Kami bergerak ke warungnya Bu Nining. Baik. Artinya tadi dari SMP 11 menuju ke bengkel tempat AF bekerja, kemudian sekarang bergerak menuju ke warung Bu Nining yang menjadi tempat berkumpulnya 6 terpidana, tempat nongkrong seperti itu ya Pak Nikolai ya? Ya, betul. Ya, bisa dijelaskan kembali seperti apa perjalanan ini dan tadi seperti apa dari masing-masing lokasi yang sudah dilakukan? Dari SMP 11 ke tempat kerja AF itu berdampingan dengan SMP 11, sangat dekat. Ya. Kemudian kita masuk ke gang, saat ini sedang masuk ke gang ke tempat warung Bu Nining. Ya. Lalu apa saja yang dilakukan di masing-masing tempat? Apakah hanya pengecekan saja atau seperti apa, Pak Nikolai? Tadi mendengar keterangan saksi bahwa yang di dalam dakwaan itu mereka dikatakan berkumpul di tempat itu. Ya, sesuai dengan dakwaan jaksa. Ya. Tapi ini kita kan meng-cross check bahwa dakwaan itu ternyata
tidak benar. Ya. Ya. Jadi tadi juga ada mendengarkan keterangan saksi juga. Dan Ya. bagaimana terkait jarak biar agar kita bisa memberi gambaran kepada pemirsa di rumah, Pak Nikolai, dari SMP ke Ya. bengkel lebih dekat, lalu sekarang masih perjalanan, berapa jauh perjalanan? Ini mungkin sekitar 50 meter ya. 50 meter. Nah, Ini dulu warungnya, yang mulia. Udin mana? ini warung Bu Ning ya. Ya. Warung Bu Nining, ya. Ini warung Bu Ning. Ya. Ini warung Bu Ning. Ya. Dulunya. Sekarang tertutup. Baik. Kami masih terus mendengarkan Anda, Pak Nikolai. Ya. Jadi ini sekarang warung Bu Ning. Sekarang rumah tertutup. Ini dulu namanya warung Bu Ning. Ini Pak. Sebentar. Nah, yang mulia, ini adalah Teguh yang Ini ikut nongkrong di sini. Silakan. ini Teguh, salah satu saksi. Ya, Silakan, satu silakan. saksi. Betul. Kamu benar nongkrong di sana. Di sini ya benar ini. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8. Terus sekitar jam 8 lebih Teguh jemput si Pram kembali lagi ke warung Bu Nining. Ketemu ya itu. Terus Kak, buka lu sini Bu. Termohonnya ayo kasih akses. Bu, Bogaluh, silakan. Ini hakim anggota Bogaluh. Kita dan hakim ketua. Yang nongkrong ini terhadap lain Teguh, Udin, Sapi, Pram, Oka, terus Supri, Eka, Hadi, Jaya, Supri. Sampai dari jam 9 jam 9 tuh terus ditegur sama Ibu Nining mungkin Hadi di depan lepas. Iya, ada Hadi di sana. Dan sampai sekitar jam 10 lebih pindah ke rumah kontrakan PRT Panten. Bang, udah pinter. Bukan gitu. Udah ada di mana? Jangan masuk sini ya. Tapi ini dulu bentuknya kayak gini. Dulu di sini tuh warung pakai Warungnya itu di bawah ini. Warungnya Ini warung jenis kalian nongkrong. Meja warungnya di sini. kalau meja mah enggak Warungnya di sini. Kalian ciunya di sini ya, di yang bawah. di sini. Ya. Pakai apa? Pakai kursi itu. Nongkrong aja. Jadi mah dulu kayak tertutup ya. Cuma lebarnya 1 keramik. Oh, beton yang tempat Iya. dudukannya Iya. udah paten itu. Iya. Itu kayak tempat nongkrong movie lah ya. Iya. Warungnya ini. Warungnya ya. Ini tidur di sini juga. Ya di dalam. Warung. Kalian yang tadi berberapa banyakan itu ya? Iya. Cukup ya? Oke, kita lanjut langsung. Ya, kita kontrak Jadi itu tadi keterangan dari Teguh, salah satu saksi yang menggambarkan tempat kumpul di warung Bu Nining tadi. Halo? Ya, kami masih terus mendengar Anda, Pak Ya. Nikolai Aprilindo. Tadi ada Ya. salah satu saksi, yaitu Tadi terjadi dialog antara Teguh dengan hakim anggota. Jangan sampai dia masuk. Hakim anggota Ibu Galuh tadi menanyakan tentang keberadaan mereka di warung Bu Nining tadi. baik. Seperti apa keterangan dari saksi? Neneknya Hadi. Misi ya, lagi live. Ya, Pak Nikolai. Seperti Ya. apa tadi terkait Sini. pertanyaan dari hakim anggota, lalu seperti apa penjelasan dari salah satu saksi itu seperti apa? Nah, ini Ini berpindah. rumah Hadi. Mereka berpindahlah ke sini. Nah, memang bentuknya bukan ini seperti dulu. Mereka pindahlah kemari. Ya, setelah mereka dari sini lebih kurang mereka itu berapa lama? Udin berapa lama di sini? Udin sini, Din. Ya, berapa lama di sini? Nah, ini salah satu saksi
Udin. Tolong deketin lagi. Satu jaman. Ini rumah neneknya. Adik. Ini salah satu saksi, Udin. Ya, kami masih terus memantau. Betul? Ya, Berarti jumlah yang dialog dengan hakim anggota. Ya. Pemirsa, kita masih terhubung terus dengan Nikolai Aprilindo, salah satu pengacara terpidana, yang mana saat ini Anda bisa lihat gambar Pak Nikolai ini ada di sebelah kiri layar Anda, dan di sebelah kanan adalah gambar dari kontributor iNews, yang mana ini adalah kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Dan kita masih terus memantau bagaimana pengecekan saat ini masih terus dilakukan dari satu tempat ke tempat lainnya. Bukan hanya kuasa hukum, kejaksaan dan hakim saja yang hadir di lokasi, tapi juga tadi ada sejumlah saksi yang dihadirkan. Ya, saat ini kami menuju ke rumah kontrakan Abdul Pasren. Baik. Saya Pak Nikolai, masih bersama dengan... Ya, Pak Nikolai, kita masih akan terus memantau gambar Anda, terus menayangkan gambar Anda, Pak Nikolai. Tetap bersama kami dan juga Pak Oto Hasibuan juga yang ada di samping Anda. Kita akan terus memantau bagaimana berjalannya pengecekan dari kasus Vina dan Eki di sejumlah tempat. Dan pemirsa, kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News.